warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspita Suci, NIM 2081965. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ruang lingkup masalah. Ruang lingkup bidang kajian penelitian tindakan kelas antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah belajar siswa di sekolah, antara lain yaitu masalah belajar di kelas, kesalahan-kesalahan pembelajaran dan miskonsepsi. Yang kedua yaitu desain dan strategi pembelajaran di dalam kelas yang meliputi masalah pengelolaan dan prosedur pembelajaran, implementasi dan inovasi dalam metode pembelajaran, interaksi di dalam kelas, partisipasi orang tua dalam proses belajar siswa. Yang ketiga yaitu alat bantu. Alat bantu, media, dan sumber belajar antara lain yaitu masalah penggunaan perpustakaan dan sumber belajar di dalam atau di luar kelas, peningkatan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu sistem asesmen dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran, antara lain yaitu masalah evaluasi awal dan hasil pembelajaran dan pengembangan instrumen asesmen berbasis kompetensi. Yang kelima yaitu pengembangan pribadi peserta didik dan tenaga kependidikan lainnya, antara lain yaitu peningkatan kemandirian dan tanggung jawab peserta didik, peningkatan keefektifan hubungan antara pendidik, peserta didik, dan orang tua. Yang keenam yaitu masalah kurikulum, misalnya implementasi kurikulum KBK atau KTSP. Sementara itu, Kemendiknas mengklasifikasikan bidang kajian penelitian tindakan, yaitu yang pertama yaitu masalah belajar peserta didik, yang kedua yaitu desain dan strategi pembelajaran di kelas, yang ketiga itu alat bantu dan media sumber belajar, yang keempat sistem asesmen dan evaluasi proses hasil belajar, yang kelima yaitu pengembangan peserta didik dan tenaga kependidikan lainnya, yang keenam yaitu masalah kurikulum. Kemudian aspek-aspek yang berkaitan dengan strategi pembelajaran antara lain itu usaha peningkatan pemahaman materi peserta didik, kemudian usaha perbaikan pola konsep, kemudian yang selanjutnya yaitu usaha perbaikan di bidang teknik dan evaluasi. Yang keempat yaitu program remedial, yang kelima yaitu usaha keterampilan laboratorium, kemudian yang keenam yaitu usaha pembaharuan di bidang proses pembelajaran dan peningkatan kemampuan serta keberanian peserta didik untuk bertanya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah dalam penelitian tindakan kelas. Hal-hal yang dapat menjadi sumber masalah dalam penelitian tindakan kelas adalah ada 6, yaitu yang pertama adalah berasal dari bacaan, yang kedua berasal dari diskusi, yang ketiga pernyataan pemegang otoritas, yang keempat dari hasil pengamatan, yang kelima pengalaman pribadi, dan yang keenam adalah perasaan intuisif. Adapun kriteria dalam penentuan masalah. Yang pertama yaitu masalah harus penting bagi orang yang mengusulkannya dan sekaligus signifikan dilihat dari segi pengembangan lembaga atau programnya. Yang kedua yaitu masalah hendaknya dalam jangkauan pengamanan. Jangan sampai memilih masalah yang memerlukan komitmen terlalu besar dari pihak penelitinya dan waktunya terlalu lama. Yang ketiga, pernyataan masalahnya harus mengungkapkan beberapa dimensi yang fundamental mengenai penyebab dan faktor, sehingga pemecahannya dapat dilakukan dengan berdasarkan hal-hal fundamental daripada berdasarkan fenomena dangkal. Adapun contoh masalah yang diidentifikasi sebagai fokus penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu rendahnya kemampuan mengajukan pertanyaan kritis di kalangan mahasiswa. Yang kedua, rendahnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, rendahnya kualitas pengelolaan interaksi guru dan siswa. Yang keempat, rendahnya kualitas pembelajaran bahasa Inggris ditinjau dalam keterampilan dalam bahasa tersebut. Dan yang kelima, yaitu rendahnya kemandirian belajar siswa di suatu sekolah menengah atas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hovifah Sukma Putri Anggraini, NIM 208190071 akan menjelaskan mengenai hipotesis tindakan dan pemilihan tindakan dalam PTK. Berikut presentasi dari saya. Pembahasan paling awal kita adalah karakteristik PTK. Terdapat 4 karakter dari PTK, yaitu yang pertama, adanya permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran baik oleh pendidik maupun peserta didik. Yang kedua, adanya proses refleksi diri oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Yang nomor 3, karakteristik yang ketiga adalah pendidik fokus pada permasalahan dalam pembelajaran. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu PTK bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Subbab yang kedua yaitu perumusan hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan merupakan tindakan yang mendekati penelitian formal, walaupun situasi lapangan dengan kondisi yang ada bersifat dinamis. Langkah-langkah dalam menyusun hipotesis tindakan ada 5, yaitu mengkaji teori yang relevan, mengkaji hasil penelitian dengan permasalahan, mendiskusikan permasalahan tersebut dengan rekan seprofesi, menganalisis pendapat dan saran dari pihak yang terkait, serta merefleksikan pengalaman tersebut. Dalam melaksanakan langkah-langkah di atas, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Memilih alternatif tindakan berdasarkan analisis akar masalah dan solusi yang diusulkan. Yang kedua yaitu menetapkan prosedur tindakan dan proyeksinya dalam pencapaian keberhasilan tindakan yang dipilih. Berikut contoh hipotesis tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Dalam sebuah penelitian tentunya tidak akan terlepas dari adanya rumusan masalah. Nah, di sini ada beberapa pendapat terkait pengertian dari rumusan masalah. Untuk pendapat yang pertama yaitu dari Pariyata Westra. Beliau menyatakan bahwa masalah yang terjadi apabila seseorang berusaha mencoba suatu tujuan atau percobaan yang pertama untuk mencapai tujuan itu hingga berhasil. Kemudian pendapat yang kedua, menurut Sutrisno Hadi, masalah adalah kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa dan kenapa. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah adalah suatu permasalahan yang kemudian diungkapkan dengan sebuah pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Adapun bentuk rumusan masalah ini yang dikembangkan berdasarkan tingkat eksplanasinya, yaitu yang pertama, rumusan masalah deskriptif, yang merupakan rumusan masalah yang berkaitan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel atau variabel yang berdiri sendiri, sehingga dalam penelitian ini tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Nah, untuk yang kedua yaitu rumusan masalah komparatif, yang merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Nah, untuk yang ketiga yaitu rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan masalah. Yang pertama yaitu dirumuskan secara jelas, yang kedua yaitu menggunakan kalimat tanya dengan mengajukan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Nah, yang ketiga dapat diuji secara empiris. Kemudian yang keempat mengandung deskripsi kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Kemudian yang kelima disusun dalam bahasa yang jelas dan singkat. Kemudian yang keenam jelas cakupannya. Kemudian yang terakhir, memungkinkan untuk dijawab dengan menggunakan metode atau teknik tertentu.
Dalam tindakan kelas, penyusunan rumusan masalah dilakukan hampir sama dengan menyusun judul penelitian, yaitu ada unsur masalah dan ada unsur tindakan ditambah dengan kata tanya. Akan tetapi, ada beberapa panduan penelitian yang menyatakan tindakan belum ditentukan terlebih dahulu, karena tindakan tersebut termasuk dalam tahap kegiatan perancangan tindakan. Nah, apabila tindakan sudah ditentukan sebelumnya, maka peneliti sudah memiliki data awal atau survei pendahuluan yang mengamati permasalahan dan menganalisis cara pemecahan masalah yang tepat untuk mengatasinya. Hal pokok yang ada dalam rumusan masalah penelitian itu misalnya, tindakan apa yang efektif untuk dilakukan guru dalam mengatasi permasalahan pembelajaran yang ada. Mungkin contoh yang lain yaitu apakah pemberian tindakan dapat berdampak pada peningkatan pembelajaran dan lain-lainnya. Latar belakang masalah dalam penelitian tindakan kelas. Action research atau penelitian tindakan kelas dikembangkan oleh seorang psikolog bernama Kurt Lewin dengan tujuan untuk mencari penyelesaian terhadap problem sosial seperti pengangguran atau kenakalan remaja yang berkembang di masyarakat pada waktu itu. Action research diawali oleh suatu kajian terhadap suatu problem secara sistematis. Penelitian tindakan kelas pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Pada waktu itu, penelitian tindakan kelas dipakai untuk mendeskripsikan penelitian yang merupakan perpaduan antara pendekatan eksperimental dalam bidang ilmu sosial dengan program tindakan sosial untuk menanggapi masalah sosial. Di Indonesia mulai digerakkan pada waktu upaya-upaya perbaikan mutu pendidikan dimulai dengan renovasi di tingkat pendidikan guru sekolah dasar seperti pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Kemudian berkembang di kalangan guru SLTP dan SMA, terutama mereka yang belajar studi ke SD-an dan reguler pada program pascasarjana APTK seperti IKIP di Jakarta, Bandung, Malang, dan lain dalam dekade tahun 90-an. Menurut para ahli, penelitian tindakan kelas merupakan bentuk refleksi yang dilakukan guru, siswa, dan semua yang terlibat di dalam situasi pendidikan untuk memecahkan masalah atau memperbaiki praktek pendidikan yang dilakukan oleh guru, memperbaiki pemahaman terhadap praktek pendidikan, memperbaiki situasi di mana praktek pendidikan itu dilakukan dan bisa juga digunakan untuk menerapkan atau mendesimasikan pembaharuan dalam pendidikan. Secara spesifik, permasalahan yang ada di dalam penelitian tindakan kelas juga bisa diartikan sebagai suatu objek yang dijadikan sasaran dalam penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang terjadi sudah jelas dan tidak remang-remang. Yang terjadi harus dilakukan analisa permasalahan yang ada di penelitian tindakan kelas. Masalah yang muncul misalnya nilai siswa dalam ujian rendah, dan motivasi siswa dalam pelajaran matematika menurun dan lain sebagainya.